Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya adalah salah satu peserta PLDP 2 di LPP Agro Nusantara yang rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 23 September 2023. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan juga kelimpahan rezeki serta nikmat yang luar biasa, sehingga hari ini saya bisa hadir di sini dan kita semua bisa berhadir di sini juga untuk bersama-sama menikmati sharing yang akan saya berikan hari ini. Ya, hari ini saya rencanakan sharing tentang intermediate problem solving dan decision making gitu ya. Baik, apa sih sebenarnya kalau kita ngomong problem solving and decision making, itu sebenarnya kita berbicara tentang berpikir secara sistem, berpikir secara terstruktur gitu ya. Jadi di sini kita kalau bicara masalah pengambilan keputusan tentunya kita tidak terlepas dari bagaimana kita berpikir secara organisasi, di mana dalam sebuah organisasi itu tentunya banyak hal yang sangat berpengaruh di dalam organisasi itu sendiri. Seperti halnya kita tahu di dalam sekitar organisasi ada yang namanya budaya, ada namanya pengaruh ekonomi, bahkan politik dan hukum terkait peraturan-peraturan dan juga terkait tentang demografi ya. Demografi yaitu terkait dengan SDM dan juga tentunya jangan lupa di situ ada teknologi juga. Di mana semua unsur-unsur ini adalah sesuatu yang saling terkait, saling bergantung, saling berhubungan satu sama lain, dan tentunya saling berintegrasi untuk bisa mencapai satu tujuan. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau kita ngomong sistem, sistem itu seperti ibarat sebuah tubuh gitu ya, ibarat sebuah mobil yang satu sama lain saling terkait gitu ya. Jadi kita tidak bisa bilang organisasi di luar sebuah sistem atau kita tidak bisa melihat organisasi bukan sebuah sistem. Jadi organisasi adalah sistem yang saling tergantung satu sama lain gitu ya. Dan dalam hal berpikir secara sistem tentunya kita juga harus melihat bahwa disiplin untuk melihat fenomena secara keseluruhan. Kemudian kita juga punya cara pandang yang berfokus pada pola perubahan-perubahan yang terjadi dan tentunya juga kita dalam berpikir secara sistem tentunya kita juga harus bisa memahami alat analisa apa sih yang akan kita pakai untuk organisasi atau memecahkan masalah-masalah yang ada di situ ya. Kemudian bagaimana sih dalam sebuah sistem itu kita membuat sebuah keputusan yang pasti karena dalam sebuah keputusan itu kita akan tahu karena di itu ada lingkungan keputusan di mana di situ ada certainty atau kemungkinan, ada resiko, ada ketidakpastian juga, ada konflik, ya, ada 4 hal itu yang selalu kita hadapi. Jadi dalam hal permasalahan dalam sistem manajemen atau kontak analisa perusahaan, kita juga harus bisa melihat bahwa keputusan ini sifatnya apa sih? Apakah strategis, yaitu jangka panjang, atau itu taktis, yaitu jangka menengah, atau bahkan keputusan yang jangka pendek, yang biasanya sifatnya operasional. Oke. Kemudian ciri-cirinya pengambilan keputusan tentunya ada yang namanya pengambil keputusan, kemudian adanya struktur atau analisa keputusan, ya. Kemudian ada pengambilan keputusan ini mungkin ada kemungkinan-kemungkinan, ada alternatif-alternatif yang harus dipilih. Dan yang terakhir adalah menjabarkan preferensi pengambil keputusan itu resikonya ini seperti apa sih, gitu ya. Kita harus bisa mempertimbangkan itu. Dan kemudian yang terakhir adalah tentunya membuat pilihan-pilihan dari keputusan itu. Kira-kira nanti ini ada apa sih plan A, plan B dan seterusnya. Baik, rekan-rekan mungkin dalam hal pengambilan keputusan kita ada beberapa teori yang bisa kita pakai. Pertama adalah ada analisa situasi dan masalah serta ada yang namanya game teori gitu ya. Kalau dari analisa situasi itu biasanya kita harus memahami dulu proses dan fenomena yang terjadi. Kemudian digunakan untuk merumuskan permasalahan yang sedang ditangani saat ini ya.
Dan selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Jadi sebenarnya masalahnya di mana sih? Dan jangan lupa, fenomena itu bukan masalah loh ya. Fenomena itu adalah sebuah simptom gitu ya, atau kejadian-kejadian yang ada di sekeliling masalah itu sendiri. Jadi jangan mencari data atau masalah berdasarkan harapan atau ekspektasi karena fenomena itu, atau bahkan asumsi-asumsi dan pengalaman. Jangan mencari data dengan berdasarkan tekanan-tekanan gitu ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus tahu ada 4 prinsip terkait prioritas masalah, yaitu ada masalah yang pertama adalah masalah yang tidak penting dan tidak mendesak, itu yang paling bawah ya, level paling bawah. Kemudian tidak penting tetapi mendesak gitu ya. Kedua, lagi-lagi levelnya kedua adalah penting tetapi tidak mendesak, dan juga tentunya yang level pertama adalah penting dan mendesak. Nah, kira-kira bagaimana sih pengambilan keputusan kita? Kita tentunya berdasarkan 4 kuadran tadi. Masalah yang tidak penting, tidak mendesak, masalah tidak penting tapi mendesak, ada masalah penting tapi tidak mendesak, dan juga yang terakhir adalah masalah penting tapi mendesak. Nah, kemudian kira-kira dari situ kita akan tahu bagaimana sih cara pengambilan keputusan kita. Nah, bagaimana dengan game teori? Nah, kalau di pengambilan keputusan sifatnya adalah pasif, karena itu berfokus pada diri kita. Tetapi kalau di game teori itu saling aktif gitu ya, seperti halnya main game. Orang yang kita memberikan respon apa, player yang lain memberikan apa. Nah, seperti itulah. Biasanya kalau di game teori ini bersifat dinamis ya. Sebenarnya sama dinamisnya, cuman mungkin kalau di game teori ini pesaing juga akan segera memberikan feedback, atau lawan kita akan segera memberikan feedback sehingga kita tahu bagaimana keputusan itu resikonya seperti apa, akibatnya seperti apa, dan efeknya seperti apa, sehingga kita bisa langsung memberikan semacam perbaikan atau feedback gitu ya. Mungkin gitu kira-kira kawan-kawan, nanti lebih lengkapnya akan kita ketemu di lapangan gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sampai ketemu di WLDP selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.